Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Solusi Fatih Krisnawaruhu, Destarian Yuski Azizal, Kenny Hiskia Egianta Ginting, dan Rizky Agung Prasetya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan memperkenalkan aplikasi yang sudah kami rancang dalam hal penerapan sistem pendukung keputusan. Kebetulan tema yang kami bahas yaitu mengenai penerapan SPK dalam penentuan kualitas layanan. Dalam hal ini kami mencoba mensimulasikan penentuan kualitas layanan di dalam pelayanan klinik, sebuah klinik. Untuk halaman atau alamat aplikasi yang telah kami rancang itu ada di sini, yaitu 103.234.195.78/questionnaire. Nah, di dalam aplikasi ini tentu saja sejalan dengan tema yang telah kami bangun, yaitu mengenai penentuan kualitas layanan di dalam klinik. Cocok rasanya kelompok kami menentukan metode yang pas dalam pembuatan aplikasinya. Nah, metode yang kami pilih adalah metode SafeQual atau Service and Quality. Metode ini merupakan suatu cara atau instrumen untuk melakukan pengukuran kualitas jasa atau layanan yang dikembangkan oleh organisasi tertentu. Model ini juga biasanya disebut dengan istilah model GAP. Dalam model ini, kualitas jasa atau layanan didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan superioritas suatu jasa atau layanan. Jadi sebenarnya secara teknis dan singkatnya, aplikasi ini merupakan aplikasi sejenis survei kepuasan pelanggan yang nantinya akan didistribusikan terhadap pelanggan untuk diisi. Dari hasil responden tersebut, kemudian kami hitung dan kalkulasikan di dalam aplikasi tersebut sesuai dengan metode ServeQual tadi sehingga muncul matriks yang nantinya akan digunakan pemilik bisnis untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, aplikasi ini sudah kami develop dan naikkan melalui API publik ini. Bisa diakses secara internet. Kemudian secara teknis ada dua menu, yakni menu dashboard dan menu kuesioner. Dashboard ini berisikan informasi awal aplikasi ini. Sedangkan menu kuesioner inilah yang nantinya harus dipilih untuk mengisi sebuah survei pada klinik. Jadi, misal pelanggan ingin mengisi kuesioner, kita kasih halamannya, kemudian dia bisa memilih menu kuesioner. Nah, di dalam menu kuesioner ini, kita ada beberapa submenu. Yang pertama yaitu submenu 1 itu merupakan identitas pengunjung. Pada submenu 1 ini, kita dapat mengisikan identitas pengunjung mulai dari nama, email, pekerjaan, jenis kelamin, dan alamat. Setelah semua item diisi, kemudian kita bisa melanjutkan ke submenu 2. Untuk sekarang kita coba simulasikan. Kita coba saja isi untuk mensimulasikannya. Jika sudah, kita tinggal klik next untuk melanjutkan ke submenu 2, yaitu submenu kategori jawaban. Nah, di dalam submenu 2, ini adalah submenu yang digunakan untuk pengisian kuesioner atau survei. Di dalam survei ini, kami bagi menjadi 5 kategori penjawaban, yaitu yang pertama adalah sangat tidak baik atau disingkat STB, kami beri bobot nilai 1. Kemudian kategori tidak baik atau TB kami beri bobot nilai 2. Kemudian cukup baik atau CB kami beri bobot nilai 3. Kemudian baik atau B kami beri bobot 4. Dan yang terakhir sangat baik atau SB kami beri bobot nilai 5. Nah, masing-masing bobot inilah yang nanti akan dikalkulasikan oleh sistem dan membentuk suatu matriks pendukung keputusan. Baik, mungkin langsung saja ya kami coba simulasikan pengisiannya. Ada 5 poin penting di sini yang harus diisi mulai dari keandalan, ketanggapan, keyakinan, perhatian, dan penampilan. Semua komponen ini mewakilkan service excellence dari model ServeQual yang diterima oleh pelanggan, dalam hal ini pengunjung klinik tersebut. Setelah semua survei diisi, mungkin kita baru bisa melanjutkan ke menu selanjutnya.
coba kita isi di sini. Misal yang pertama adalah prosedur penerimaan pasien di ruang pendaftaran. Oh, ini cukup baik. Ini baik. Ini sangat baik. Misal kita isi baik, misalnya cukup baik, ini tidak baik. Ini kita coba isi saja ya, sesuai apa yang dirasakan oleh pengunjung nantinya. Nah, ketika sudah selesai kita tinggal klik next. Nah, ketika kita klik next ini, kita bisa melanjutkan ke menu setelahnya nih, yakni menu ini. Nah, di sini diberikan dua opsi. Jika kita masuk sebagai pengunjung, maka proses bisnisnya selesai sampai di sini. Di sini akan terlihat bahwa notifikasi bahwa kita telah mengisikan kuesioner secara lengkap. Nah, jika kita sebagai pemilik proses bisnis atau admin, maka kita bisa melihat hasil atau skor dari sistem pendukung keputusan ini. Kita bisa memilih menu skor di sini dan mengisikan username dan password adminnya. Ini kita coba isikan saja. Nah, di dalam menu admin ini akan terlihat summary dari hasil survei atau yang bisa kita sebut matriks pendukung keputusannya. Sistem ini mengkalkulasikan hasil survei dari responden yang dengan rumus seperti ditampilkan. Ini rumusnya. Jadi di sini sudah kami coba, ternyata ada 24 responden yang sebelumnya sudah kami sampling juga dan coba isikan di aplikasi dan kami masukkan ke rumus. Jadi ada nilai P yang merupakan nilai persepsi. Nah, nilai persepsi ini merupakan hasil dari pengisian oleh pelanggan. Rumusnya adalah delta, misal tadi ada sangat tidak baik, kemudian dikalikan 1 ini bobotnya, 2 bobotnya. Kemudian nanti hasilnya ini dibagi jumlah respondennya. Kemudian ada nilai H. Nilai H ini adalah nilai harapan yang sudah kami tentukan. Dalam hal ini kami sebagai pemilik dalam hal ini kami sebagai pemilik proses bisnis menentukan nilai H-nya. Di sini kami tentukan nilai H-nya itu 4. 4 ya, ini kami berharap di dalam organisasi ini nilainya itu yang ingin kami dapatkan adalah nilai 4 ya, ini cakupan baik begitu. Pada akhirnya nanti nilai akhir yang didapatkan di sini adalah pengurangan dari nilai persepsi dikurangi nilai harapan. Nah, dari hasil kalkulasinya ini, dari poin 1 sampai 15 yang merupakan pertanyaan survei tadi, muncullah nilai-nilai di akhir sini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan yang pertama, jika nilai yang didapat kurang dari 0 atau minus, kebetulan di sini belum ada yang minus, nanti pasti kalau misalkan nilainya kurang baik, ada yang minus. Jika nilai didapat kurang dari 0 atau minus, maka kualitas pelayanan tersebut harus ditingkatkan kembali atau dalam artian masih kurang memuaskan sehingga harus ditingkatkan kembali. Nah, yang kedua, jika nilai yang didapat antara 0 sampai 0,9, ini misalnya contoh ini nih, ini semua 0 sampai 0,9, maka kualitas pelayanannya cukup baik dan sesuai dengan harapan, namun harus selalu ditingkatkan. Nah, yang terakhir, jika nilai yang didapatkan adalah 1 ke atas, maka dapat dikategorikan sangat baik sehingga harus perlu dipertahankan begitu. Kurang lebih begitu sih. Atau kita coba dulu isi kuesioner lagi. Kita mau lihat nilai minusnya. Kita coba isi. Untuk siapa tahu mendapatkan nilai minus. Oh, masih mendekati. Kita coba sekali lagi ya.
Nah, ini terlihat nilai minus di sini. Sesuai dengan kondisi nomor satu, jika nilai yang didapat kurang dari 0 atau minus, berarti kualitas pelayanan tersebut harus ditingkatkan kembali atau dalam artian masih kurang memuaskan sehingga harus ditingkatkan. Seperti contohnya di sini misal yang minus adalah nomor 3, yakni prosedur pelayanan terhadap pengunjungnya dinilai kurang bagus, berarti salah satunya pemilik proses bisnis harus concern ke sini untuk memperbaiki prosedur pelayanan di kliniknya begitu. Kurang lebih begitu penjelasan dan cara menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan peningkatan layanan di klinik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.